Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara dan saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kita berada di musim penghujan, dan ini mengingatkan kita akan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu jami'an di dalam kitab sahih mereka berdua dari As-Sahabul Jalil Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu wardah, di mana beliau berkata, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathali ghaithin asaba ardan fakanat minha ta'ifatun tayyibah qabilatil ma fa'ambatatil kala wal ushbal kathir wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'a Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqau wazara'u wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an fadhalika mithlu man faquha fi dinillah fanafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allam wa mithlu man lam yarfa' bidzalika ra'san walam yakbal hudallah alladzi ursiltu bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan petunjuk dan juga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku, yang Allah Subhanahu wa taala utus untukku, itu bagaikan guyuran hujan yang begitu deras yang menyirami bumi. Dan di antara bumi tersebut ada bumi yang subur, di mana bumi tersebut bisa menerima air, kemudian bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan juga segala macam tumbuhan. Dan yang kedua, ada bumi yang keras, tapi dia bisa menyimpan air, bagaikan kolam ataupun danau yang bisa menyimpan air, dan dengan air tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada manusia sehingga mereka bisa mengambilnya sebagai air minum dan juga bisa menyirami tanaman-tanaman mereka dan juga bisa digunakan untuk bercocok tanam. Akan tapi ada bumi yang ketiga yang tandus, gersang, tidak bisa menyimpan air, tidak pula bisa menumbuhkan tanaman dan juga tumbuh-tumbuhan. Demikianlah perumpamaan orang yang memiliki fikih, memiliki pemahaman di dalam masalah agama. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada orang ini dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus diriku dengannya. Dia belajar dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dan ada juga orang yang tidak perhatian sama sekali dengan ilmu tersebut, dengan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku, sehingga dia tidak mau menerima hidayah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku untuk dijadikan sebagai risalah. Ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, saudara-saudariku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan wahyu yang Allah turunkan berupa ilmu dan juga petunjuk itu bagaikan air hujan. Seperti air hujan yang turun ke permukaan bumi yang tadinya bumi itu mati, gersang, maka dengan turunnya air hujan, bumi itu kembali hidup. Demikianlah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu hayatul qulub. Ilmu adalah satu hal yang bisa menjadikan hati kita itu hidup kembali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 24, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul
idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasul-Nya. Penuhilah perintah Allah dan Rasul-Nya. Idza da'akum, ketika mereka berdua memanggil kalian, lima yuhyikum, untuk mengikuti apa yang menjadikan hati kalian, jiwa kalian itu hidup. Hati kita, jiwa kita baru hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan hatinya hidup, hatinya sehat, maka tidak ada kata lain kecuali dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan hidup lebih hidup dengan ilmu. Kehidupan tanpa ilmu itu bagaikan kematian sebelum saatnya. Kemudian hal yang kedua, ikhwatal Islam wa akhwati fiddin, saudara dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan itu berupa dua, ilmu dan juga petunjuk. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam beberapa ayatnya. Di antaranya di dalam surah As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dengan agama yang benar. Inilah ilmu, petunjuk dan ilmu. Dengan petunjuk dan ilmu inilah Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam ini di atas segalanya. Umat Islam ingin jaya, umat Islam ingin mulia, umat Islam ingin menang, maka ikutilah al-huda wa dinil haq. Petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Al-Qur'an. Melalui Al-Qur'an. Dan ini sebaik-baik petunjuk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada solusi yang terbaik, kepada hal yang paling lurus, kepada hal yang paling utama. Maka salah seorang ulama mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, sebagaimana diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullah taala dengan sanad yang hasan, beliau mengatakan apa? Barang siapa wa man ibtaghal huda bi ghairihi ay bi ghairil Qur'an adallahullah. Wa man ibtaghal huda, barang siapa yang mencari petunjuk selain dengan Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesesatan kepadanya. Tidak ada petunjuk dan ilmu kecuali dari Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah An-Nabiyul Amin alaihi salatu wassalam. Kemudian hal yang ketiga yang terakhir, mari kita melihat diri kita. Di manakah posisi kita terhadap ilmu yang Allah turunkan, terhadap petunjuk yang Allah turunkan? Apakah kita menjadi orang yang pertama, atau orang yang kedua, atau orang yang ketiga? Jangan sampai orang yang ketiga. Yang pertama adalah orang yang bisa mengambil ilmu, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dia ambil, dia pelajari, kemudian dia amalkan, lalu dia sebarkan dan diajarkan kepada orang lain. Wa dzalika mithlu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bih fa'alima wa 'allam. Maka belajar, amalkan, sebarkan. Pelajari, praktekkan, dakwahkan. Ini adalah orang yang paling utama. Maka Nabi SAW bersabda apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa yang pertama, yang kedua, kita bisa menyimpan ilmu tersebut untuk kita pelajari, untuk kita amalkan, meskipun kita belum mampu untuk menyebarkannya, meskipun kita belum mampu untuk menyampaikannya, meskipun kita belum mampu untuk mendakwahkannya. Ini adalah para perawi hadis. Mereka menghafal Al-Quran, mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, tapi mereka tidak mendapatkan fikih di dalam agama. Mereka hanya menyimpan itu ilmu pada dirinya dan mengamalkannya, tapi belum mendapatkan kesempatan untuk menyebarkan dan juga mendakwahkannya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang ketiga, yang tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap ilmu, tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap petunjuk dan juga agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka dia akan tersesat dan dia akan rugi selamanya di dunia dan juga di akhirat. Mungkin itu beberapa poin penting yang bisa kita bahas dan kita gali dari hadis yang mulia ini, yang mana Rasulullah SAW mengumpamakan wahyu yang diturunkan seperti air hujan yang membasahi bumi ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, dan sudi kiranya para pemirsa semuanya, saudara-saudara saya semua untuk memaafkannya. Aku lu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.